Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 ide makanan frozen. Ini cocok sekali untuk persiapan Ramadan. Buat kalian yang mau stok bahan atau stok makanan, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk ketannya aku tidak akan kukus ya teman-teman. Di sini aku gunakan magicom aja biar lebih praktis dan tidak ribet. Untuk ketannya terlebih dulu ini tadi aku akan rendam sekitar 2 jaman baru bisa dimasak ya teman-teman. Kemudian aku nanti akan tambahkan santan yang udah diencerkan sekitar 300 ml. Jadi antara perbandingan santan dan ketannya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nanti kalau kelebihan bisa terlalu lembek untuk ketannya. Ini lanjut aku tuangkan aja di sini. Ini aku ratakan ya. Biar aromanya lebih enak, ini aku tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian aku akan tambahkan garam sekitar setengah sendok teh. Nah, kalau udah seperti ini lanjut dimasak di magicom aja ya teman-teman. Ini aku masak sekitar 40-an menit. Lanjut, ini aku akan bikin untuk baluran lempernya. Nanti di sini aku gunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, nih sekitar 1/4 sendok teh ya. Kemudian aku tambahkan air. Untuk airnya kalian tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja, nggak aku takar berapa. Ini sampai adonannya itu nggak begitu kental dan nggak begitu cair. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ketannya udah matang. Terus ini ada bahan-bahan lainnya. Dan untuk isian ayamnya nanti aku akan bagikan ke next video bagaimana cara bikin isian ayamnya ya teman-teman. Nah, ini kemudian aku akan takar menggunakan mangkok kecil kayak gini. Ini aku kira-kira aja ya, takutnya nanti kalau nggak ditakar kayak gini tuh besarnya nggak sama. Ini nggak tahu ya ini terlalu besar apa enggak, tapi menurutku udah pas ya ini. Nah, ini aku akan takar terlebih dulu semuanya, baru nanti aku akan bentuk ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan timbangan juga boleh ya teman-teman. Kebetulan aku juga ada, tapi agak males ambil timbangan, jadi kayak gini aja udah. Karena di sini aku bikinnya tuh nggak terlalu banyak ya. Nah, kurang lebih itu kayak gini teman-teman. Ini dapat sekitar 12. Kemudian tinggal aku pipihkan kurang lebih kayak gini aja. Terus tengahnya aku kasih isian ayam. Untuk isiannya kalian terserah bebas ya, mau menggunakan apa, mungkin abon juga boleh. Dan untuk isian ayamnya ini caranya gampang banget pokoknya, jadi kalian tonton aja di videoku selanjutnya ya teman-teman. Kemudian ini aku bentuk lonjong kayak gini, terus aku tekan-tekan seperti ini biar isiannya itu tidak keluar ya teman-teman. Sebenarnya gini aja udah enak dimakan seperti lemper biasanya, cuman kali ini aku akan bagikan varian lainnya ya. Nah, ini cara yang keduanya juga sama, ulangi seperti video sebelumnya tadi ya teman-teman. Untuk isiannya jangan terlalu penuh, nanti takutnya kalau terlalu penuh bisa ini ya, bisa keluar ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, sekarang ini aku akan balurkan
menggunakan adonan dari tepung terigu tadi. Kemudian setelah itu aku akan balurkan ke adonan tepung panir dan tepung roti ya. Ini aku campur ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan panir saja juga boleh, atau tepung roti juga boleh, cuman aku lagi mau bikin campuran kayak gini karena menurut warnanya itu lebih cantik. Dan ini untuk tepung panir dan tepung rotinya ini aku tadi chopper agak sebentar ya, karena ini teksturnya menurutku terlalu kasar, jadi kalau untuk baluran menurutku kurang begitu bagus, jadi aku chopper sebentar biar agak sedikit halus. Dan hasilnya seperti ini tinggal panaskan minyak goreng. Minyaknya tuh harus benar-benar panas ya, baru kalian masukkan. Nah kayak gini ya teman-teman. Ini aku masukkan separuhnya dulu. Tunggu sampai bagian bawahnya itu kering baru kalian balik ya teman-teman. Dan usahakan kalau menggoreng jangan sering dibolak-balik ya. Ini aku balik sekali atau 2 kali aja udah cukup. Nah ini buat kalian yang mau jadikan frozen food, jadi setelah kalian balurkan dengan tepung panir atau tepung roti tadi, kalian tinggal taruhkan ke wadah dan masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Nah ini udah warnanya udah kayak gini nih, artinya udah matang. Tinggal kalian angkat dan tiriskan aja ya, jangan terlalu lama nanti takutnya gosong karena untuk lembarnya kan udah mateng ya. Nah ini masih ada sisa, jadi tinggal aku goreng aja ya teman-teman. Ini cara gorengnya juga sama kayak tadi, biarkan dulu bagian bawahnya kering baru dibalik seperti ini ya. Oke, hasilnya udah seperti ini teman-teman. Jadi tadi sekitar 300 gram ketan, ini jadinya sekitar 12-an ya. Ini karena ini untuk dimakan sendiri, jadi aku gunakan yang ukurannya itu agak besar ya. Nah ini aku akan buka isian dalamnya itu kayak apa. Nah kayak gini teman-teman penampilan dari ayamnya. Ini aromanya tuh enak banget, gurih, wangi, aroma santan itu kerasa banget. Di sini aku udah sediakan 2 buah kentang. Ini aku kupas terlebih dulu ya kentangnya teman-teman. Untuk kentangnya ini aku gunakan ukuran besar, jadi aku gunakan 2. Kalian kalau mau gunakan ukuran kecil mungkin bisa ditambah ya. Ini aku cuci bersih. Nah setelah itu ini aku akan potong. Untuk pemotongannya sesuai selera aja, karena ini mau aku kukus ya teman-teman. Di video sebelumnya aku bikin perkedel itu kentangnya digoreng ya, tapi kali ini kentangnya dikukus, jadi lebih menyehatkan karena tidak banyak mengandung minyak ya teman-teman. Oke, setelah dipotong seperti ini, kemudian ini aku akan kukus aja. Kalau kalian mau direbus juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku kukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu kentangnya matang, ini aku akan siapkan berbumbuannya ya. Ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang. Ini aku iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut di sini aku tambahkan 1 buah sosis. Ini untuk sosisnya kalian bisa ganti menggunakan ham atau mungkin cornet juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini sosisnya aku gunakan sosis ayam, kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini ya, kurang lebih, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu lebar juga ya. Kalau udah seperti ini tinggal sisihkan. Nah ini aku akan haluskan untuk kentangnya. Ini aku gunakan ulekan kayak gini ya biar lebih gampang, atau kalau kalian mau dicopper biar lebih cepet juga nggak apa-apa ya, cuman aku lagi pengen di ini aja, diulek kayak gini aja. Ini karena tadi udah direbus jadi cepet banget ini ya. Nah kalau udah seperti ini aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar ya teman-teman, karena tadi aku tuh menggunakan wadah terlalu sempit jadi agak susah mengaduknya. Ini kemudian aku masukkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk, sosis, aduk-aduk ya.
Kemudian ini aku akan masukkan daun bawang yang udah aku iris tadi. Lanjut aku masukkan juga 1 sendok makan butter. Ini kalau kalian nggak suka bisa di skip ya untuk butternya. Kemudian ini aku akan aduk-aduk biar semua bumbunya ini tercampur merata ya. Dan terakhir tinggal masukkan keju parutnya. Ini aku gunakan setengah bungkus ya, aku gunakan yang batangan itu. Nah kalau udah kalian tinggal aduk-aduk ya biar semuanya itu tercampur merata. Kurang lebih itu seperti ini ya teman-teman, karena ini kentangnya tuh masih hangat jadi kejunya tuh gampang ini ya meleleh ya. Oke lanjut, ini aku akan bentuk-bentuk, aku gunakan sarung tangan ya. Ini aku akan bentuk pipi kayak gini ya teman-teman, pipi agak sedikit bulat, kurang lebih kayak perkedel pada umumnya. Tapi kalau kalian mau bentuk lonjong atau bulat juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah kalau udah kayak gini sisihkan, ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini juga sama ya, dipipihkan kayak tadi. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman, ini dapat sekitar 12-an ya. Kemudian ini aku akan balurkan ke adonan biar nanti tuh kulitnya kering dan tidak mudah lembek ya teman-teman. Ini ada telur, kemudian ada 2 sendok makan tepung terigu. Ini aku akan balurkan terlebih dulu ke tepung terigunya, baru aku masukkan ke baluran telur ya. Aku gunakan 1 butir telur di sini. Ini aku gunakan kayak gini. Lalu setelah dari telur kayak gini, tinggal kalian masukkan ke dalam baluran tepung panir kayak gini. Ini tepung panirnya aku tambahkan tepung roti ya, jadi campuran ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini tinggal kalian sisihkan, ulangi sampai seperti tadi ya, balurkan ke tepung terigu. Nah kalau udah tercampur kayak gini tinggal balurkan ke adonan telurnya, lalu masukkan ke dalam adonan dari tepung panirnya. Nah kayak gini agak sedikit ditekan-tekan ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tinggal sisihkan, ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini dapat 6 sekitar ini ya 12-an ya teman-teman. Ini ukurannya agak lumayan besar, jadi jadinya tuh sedikit ya. Nah ini aku akan goreng separuh aja, dan yang separuh ini aku akan masukkan ke dalam freezer. Jadi tinggal kalian taruh ke dalam wadah seperti ini. Kalau udah kalian taruh ke freezer, jadi kalau sewaktu-waktu kalian mau goreng tinggal kalian ambil aja ya. Dan ini tadi sebelum digoreng kalian harus masukkan ke dalam freezer sekitar 1 jam ya, biar agak keras dan tidak lembek pas digoreng. Nah ini setelah 1 jam kemudian aku akan goreng menggunakan minyak yang benar-benar panas seperti ini. Kalau udah masuk ke dalam minyak kayak gini, usahakan jangan kalian bolak-balik ya teman-teman. Kalian tunggu sampai bagian bawahnya itu agak sedikit kecoklatan, baru kalian boleh balik ya. Ini aku akan masak tadi separuh dulu ya teman-teman. Ini aku goreng langsung aja. Oke, setelah seperti ini tunggu ya sampai bagian bawah itu agak sedikit kecoklatan. Nah kayak gini, ini udah sedikit kecoklatan, yang bagian bawah tinggal kalian balik aja. Nah ini untuk menggoreng perkedel keju ini kalian cukup balik sekali aja. Kalau udah seperti ini tinggal ini yang bagian bawah kering, baru kalian angkat dan tiriskan ya, nggak perlu dibolak-balik dan dimasak lama, takutnya nanti gosong ya teman-teman. Nah kayak gini, ini udah matang seperti ini. Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan. Tuh hasilnya tuh cantik banget teman-teman, warnanya juga cantik dan ini tuh nggak hancur ya. Jadi kalau kalian biasanya bikin perkedel kentang hancur, nah kalian coba deh tips aku kali ini dijamin nggak bakalan gagal. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita sajikan. Tidak lupa ini dicocol dengan menggunakan saus cabai, atau kalau kalian suka kalian bisa tambahkan juga mayones ya teman-teman. Cuman aku tuh nggak begitu suka mayones, aku lebih suka cocolan saus cabai kayak gini ya.
tinggal ditata seperti ini. Di sini aku udah sediakan 3 buah sosis. Ini sosisnya tuh agak gede ya teman-teman, jadi aku gunakan 3 aja udah cukup. Ini aku potong menjadi 3 bagian. Kemudian ini aku siapkan teflon, kemudian aku kasih sedikit minyak goreng, kemudian masukkan sosis yang udah aku potong tadi. Lanjut aku akan goreng sampai di semua sisinya itu agak sedikit kecoklatan ya. Tidak perlu terlalu gosong ya teman-teman, yang penting tuh udah matang aja udah. Tapi kalau kalian nggak mau digoreng terlebih dulu juga nggak apa-apa. Ini sambil digoyang-goyangkan kayak gini ya, biar matangnya tuh merata. Kalau udah jangan lupa dibalik ya. Kalau kalian nggak suka sosis, kalian bisa ganti menggunakan keju juga boleh ya teman-teman, atau untuk isian lainnya juga bisa. Nah kalau udah kurang lebih seperti ini, kemudian aku akan angkat dan tiriskan ya, tunggu sampai dingin dulu. Lanjut di sini aku akan siapkan 2 buah kentang. Untuk kentangnya ini ukurannya tuh agak gede ya teman-teman, jadi aku gunakan 2 buah aja cukup. Kemudian ini aku kupas sampai bersih seperti ini. Kalau udah, kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian karena ini mau aku goreng ya teman-teman, biar cepat matang aja aku potong agak tipis juga, karena di sini aku bikinnya dikit jadi aku gunakan 2 kentang aja. Oke, yang ini juga sama ya, dipotong-potong ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, kemudian aku akan siapkan wajan dan tambahkan minyak goreng. Ini untuk menggoreng kentangnya biar matang ya. Kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Kemudian ini untuk adonannya tadi aku taruh ke dalam wadah yang agak besar ya, biar lebih gampang nanti. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk. Ini aduk-aduk. Aku tambahkan juga kuning telur, ini 1 butir aja ya teman-teman, biar warnanya itu tambah cantik kayak gini. Aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau udah, ini aku akan bentuk menggunakan tangan aja biar lebih gampang ya teman-teman. Lanjut ini aku ambil adonan, aku kira-kira aja ya. Kemudian aku masukkan sosis yang udah aku goreng tadi. Kemudian ini baluri menggunakan kentang tadi ya teman-teman, sampai di semua sisinya itu tertutup. Kurang lebih seperti ini. Ini aku tipiskan lagi ya biar tidak terlalu tebal. Ini aku bentuk agak lonjong kayak gini, pokoknya sampai sosisnya itu nggak kelihatan ya, intinya kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini, sisihkan dan ulangi sampai semuanya selesai ya. Harus sedikit ditekan-tekan ya teman-teman, biar tidak keluar nanti sosisnya pas digoreng. Nah ini untuk yang keduanya juga sama kayak tadi, masukkan sosisnya, kemudian tekan-tekan ini biar agak sedikit rapat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bulat-bulatkan, dipipihkan seperti ini ya, karena di sini tuh menurutku terlalu tebal, jadi aku kurangi lagi. Nah kalau udah seperti ini, tinggal sisihkan ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya caranya juga sama ya, atau kalau kalian mau dibulatkan juga boleh. Nah ini untuk hasilnya tuh dapat segini teman-teman.
Kemudian di sini ada putih telur. Terus ini ada tepung panir, aku tambahkan juga tepung roti ya, aku campur biar warnanya tambah cantik. Kalau udah, ini aku akan balurkan ke putih telur terlebih dulu seperti ini. Kalau udah, aku akan balurkan ke adonan ini ya, tepung panir atau tepung rotinya seperti ini. Kalau kalian mau yang agak tebal lagi, kalian tinggal celupkan ke telur dan ke panir lagi ya, cuman aku pengennya cuma sekali aja. Nah, ini untuk yang keduanya juga sama. Masukkan ke putih telur, kemudian baluri menggunakan tepung panirnya seperti ini. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Dan hasilnya seperti ini. Ini belum aku goreng ya teman-teman. Ini aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan satu persatu ya. Karena tadi kentangnya itu udah matang dan sosisnya juga udah matang, jadi cukup sampai warnanya itu agak sedikit kecoklatan baru diangkat ya, nggak perlu dimasak terlalu lama. Tunggu bagian bawah agak sedikit kering baru dibalik ya teman-teman, jangan sering dibolak-balik, nanti tuh akan hancur. Nah kayak gini, pelan-pelan aja baliknya. Nah ini aku baliknya cuma sekali aja ya, sambil di cek mana yang warnanya itu belum merata aja, sambil kalau udah seperti itu tinggal angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nih hasilnya udah kecoklatan kayak gini, cantik banget. Ini aku gunakan api sedang ya, biar tidak ini menyerap minyak terlalu banyak kalau menggunakan api kecil. Ini 2 kentang aja dapatnya banyak banget ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, kroket kentang sosis ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini disajikan gini aja tuh udah enak banget. Di sini aku udah sediakan 1 batang daun bawang, ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, di sini aku gunakan 2 buah sosis. Untuk sosisnya aku gunakan sosis ayam ya, atau kalau kalian mau kalian gunakan sosis sapi juga boleh. Ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Dulu telurnya. Untuk telurnya kalian bebas gunakan telur apa aja ya. Di sini aku telurnya gunakan telur ayam yang omega biar nanti itu penampilannya itu lebih cantik. Kemudian aku akan tambahkan juga garam serta kaldu jamur. Lalu aku tambahkan juga lada kurang lebih setengah sendok makan, setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian ini bumbu yang udah aku haluskan, ini ada 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini aku tadi udah ulek halus. Kemudian ini aku akan kocok lepas ya teman-teman. Kurang lebih sampai semua bumbunya itu tercampur merata. Oke, kalau udah seperti ini tinggal masukkan aja bumbu yang udah disiapkan. Ada wortel. Ini wortelnya aku gunakan sepertiga ya karena ukurannya itu terlalu gede. Kemudian untuk kentangnya 1 buah kentang. Ini kentangnya kayaknya lebih banyakan ya teman-teman, tapi kan nggak apa-apa, nanti kentang itu akan cepat empuk. Ini kira-kira perbandingan kentang sama wortelnya itu 1:2 ya. Terus aku masukkan juga daun bawang serta sosis yang udah aku potong tadi. Kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Ini kayaknya telurnya masih kurang ya karena ini terlalu banyak sayuran. Ini kayaknya aku tambahkan 1 butir telur lagi ya teman-teman. Oke, ini aku tambahkan lagi 1 butir telur. Kemudian kocok lagi ya teman-teman.
Kalau udah seperti ini aku akan ganti tempat ya, aku taruh di dalam loyang aja biar nanti tuh lebih gampang pas dikukus. Ini loyangnya udah aku kasih minyak ya biar nanti itu tidak lengket. Kemudian jangan lupa diratakan. Oke, kalau udah seperti ini udah siap dikukus ya teman-teman. Nanti aku akan kukus kurang lebih sekitar 20-30 menit. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat matang. Kalau udah seperti ini aku akan cek apakah udah matang apa belum. Ini cara ngeceknya itu gampang banget, kalian tusuk menggunakan sumpit atau mungkin garpu. Nanti kalau misalnya ada yang lengket berarti belum matang ya, karena ini tadi nggak ada yang lengket jadi udah matang, tinggal angkat dan tiriskan. Nah ini udah dingin jadi nanti waktunya tinggal dipotong-potong aja ya teman-teman. Dan ini untuk bahan kulitnya, di sini ada tepung panir dan aku campuri dengan tepung roti, kemudian ada 3 sendok makan tepung tapioka, kemudian ini aku tambahkan air secukupnya aja ya sampai adonannya itu agak sedikit mengental, jangan terlalu kental ya teman-teman dan jangan terlalu cair juga. Nah kurang lebih itu seperti ini aja. Ini tadi aku tambahkan garam juga ya untuk adonan tepungnya. Kemudian ini untuk telurnya udah matang, tinggal aku akan potong-potong. Untuk pemotongannya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Ini aku potong agak kecil aja, tapi kayak lumayan besar sih, tapi nggak apa-apa karena ini untuk dimakan sendiri aja. Nah kurang lebih seperti ini, tinggal diambil kayak gini ya teman-teman. Aku udah cuci tangan ini tadi, susah ya kalau nggak pakai tangan langsung itu. Nah ini masih agak sedikit hangat teman-teman, kalian harus ekstra hati-hati karena agak sedikit lengket. Dan hasilnya tuh seperti ini. Ini aku akan baluri menggunakan tepung panir tadi. Nah pertama-tama ini aku akan balurkan ke tepung basahnya seperti ini, kemudian tinggal balurkan ke tepung panir atau tepung roti. Ini aku tuh lebih suka kalau bikin adonan seperti ini aku gunakan tepung panir dan tepung roti biar warnanya tuh lebih cantik teman-teman. Nah kayak gini. Kalau udah tinggal balurin ke tepung panirnya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit ditekan tapi jangan terlalu keras nekannya. Ulangi sampai ke semua bagiannya kayak gini. Kalau udah sisihkan dan ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini nanti sebagian aku akan goreng, sebagian aku akan taruh ke dalam freezer ya. Jadi kalian bisa jadikan sebagai frozen food. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian mau makan tinggal digoreng aja ya. Ini aku siapkan minyak. Kalau udah benar-benar panas tinggal masukkan nugget yang udah kita bikin tadi. Kalau sekiranya bagian bawahnya udah kering, kalian tinggal balik aja ya teman-teman. Kalau belum kering usahakan jangan dibalik, nanti itu akan hancur. Nah kalau udah sedikit kecoklatan seperti ini tinggal angkat dan tiriskan. Ini udah matang, isian dalamnya itu udah matang teman-teman, jadi tinggal masak bagian luarnya aja, jadi itu cepet banget. Ini tadi masih agak kurang matang jadi aku masak lagi ya teman-teman. Oke hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Nugget ekonomis ala aku pun siap untuk disajikan.
Nah, ini penampilannya tuh cantik banget. Ini buat kalian yang bosen menu itu aja, ini rekomendasi sekali ya teman-teman. Menu simple dan bisa juga kalian jadikan sebagai frozen food